warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di video terbaru saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum saya memulai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya agar video ini lebih bermanfaat dan saya pun lebih bersemangat untuk mengupload video-video lainnya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana sih cara menangani aglonema yang baru kita beli, baik yang online maupun yang offline. Kemarin saya dapat 2 aglonema ini aglonema red anja dan yang ini Lady Valentine. Nah, ini saya dapat di 2 lokasi yang berbeda, maksudnya di lapak bunga yang berbeda. Nah, ini terlihat dari medianya pun ini berbeda. Nah, kalau yang ini cukup familiar karena ada sekamnya, ada sekam mentah maupun sekam bakar, kemudian ada pupuk kandang. Nah, sementara yang ini saya bingung ini warnanya kuning, katanya dia pakai dedak. Nah, saya baru tahu kalau dedak itu bagus juga untuk aglonema, karena ini kelihatan dari daunnya cukup sehat. Tetapi saya secara pribadi, berdasarkan pengalaman saya, setiap saya membeli aglonema baik yang online maupun offline, saya selalu membongkarnya sampai rumah, karena secara psikologis aja saya merasa kayak tidak yakin aja kalau keadaan bunga yang ditanam yang saya beli ini, medianya, akarnya itu semuanya bagus. Jadi saya sebenarnya hanya ingin memastikan saja bahwa keadaan aglonema ini sesuai dengan keadaan aglonya. Kalau dilihat dari daun segala macamnya ini cukup sehat dan subur. Nah, ini ditandai dengan daunnya. Kemudian ini sudah ada muncul jarum barunya ini. Tetapi saya hanya ingin memastikan saja agar saya lebih yakin bahwa aglonema saya ini akarnya bagus, medianya bagus sesuai dengan yang dia harapkan, sehingga pada proses pertumbuhannya kita harapkan dia tumbuh sehat, subur, dan rimbun. Baiklah teman-teman, bagaimana cara menanganinya? Jadi aglonema yang baru kita beli ini kita bongkar agar kita bisa melihat bagaimana akarnya. Wow. Oke. Wow, teman-teman, coba lihat ini. Kalau dari daunnya ini cukup sehat, tetapi coba lihat akarnya. Masya Allah, ini tidak sesuai antara banyaknya daun dengan jumlah akarnya, sehingga suplai makanan ke daun ini tidak cukup kalau dengan melihat akarnya seperti ini. Wow. Makanya saya setiap membeli aglonema wajib saya bongkar. Saya akan menanam ulang dengan media saya dan dengan cara saya. Dan saya pikir ya setiap pecinta aglonema, cara mereka memelihara dan merawatnya itu berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Dan memang ya tidak ada
aturan yang baku, dalam artian harus seperti itu, tidak juga. Sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Nah, seperti saya, wajib saya buka, wajib saya bongkar. Ini coba lihat nih, akarnya hanya 2. Adalah ini 1, ini terlihat agak busuk. Nih. Oh, syukur saya bongkar. Jadi teman-teman jangan takut setelah membeli aglonema itu sampai di rumah harus dibongkar. Nih, untuk melihat seperti ini. Jadi kalau kita tahu seperti ini, kita bisa menanganinya. Nah, kalau kita sudah melihat akarnya seperti ini dan keadaannya seperti ini, kita langsung segera menanganinya. Nah, kalau kita biarkan di dalam potnya tanpa kita bongkar, itu malah bukan kesuburan, kesehatan aglo yang kita dapatkan, malah lama-lama daunnya akan menguning, membusuk, dan akhirnya mati. Baiklah, kita akan cuci dulu ini. Kita buka satu-satu. Nah, ini hasilnya setelah kita cuci, teman-teman. Alhamdulillah masih cukuplah akarnya ini untuk tumbuh. Tapi setelah saya membongkar kemudian mencuci bersih, saya akan merendamnya di dalam larutan B1. Ini saya sudah siapkan larutan B1. Kita masukkan sekitar 7-8 tetes lah vitamin B1-nya ke dalam air, disesuaikan dengan jumlah bunga. Kita masukkan, kita rendam dulu. Sekarang yang ini, saya buka lagi yang ini. Nah, ini baru saya jumpa ini pakai bedak. Mudah-mudahan akarnya lebih banyak dari yang satuan ini, karena ya untuk ukuran saya lumayan lah harganya ini. Yang red anja itu saya dapat 225. Nah, sementara yang ini 250. Wow, ini jauh lebih padat ini medianya ketimbang yang itu. Bismillah, mudah-mudahan akarnya bagus. Wah, ini teman-teman, makanya jangan tertipu dengan keadaan daunnya yang kelihatan segar, tetapi kita harus bongkar. Paling tidak ini bunga-bunga yang kita beli ini, baik yang online maupun yang offline, biar kita bisa pastikan akarnya bagus, tidak ada yang bonyok, sehingga kita bisa menanganinya itu lebih cepat. Oke, kita cuci bersih dulu. Ini teman-teman, coba lihat ini lumayan akarnya masih bagus dan lumayan banyak. Hanya satu ini yang warna hitam. Warna hitam ini menandakan bahwa ini akar sudah tidak berfungsi maksimal. Kalau yang warnanya masih putih begini nih, masih bagus, sehat, tandanya sehat. Kalau yang hitam ini, nah ini sudah kelihatan lonyok juga, ini harus kita buang. Kita
buang karena ini sudah tidak bagus. Ini alhamdulillah akarnya masih banyak yang bagus. Dan ini teman-teman, senangnya saya sudah ada calon tunas, ada 2, alhamdulillah. Jadi ya itu juga salah satu saya ya khususnya mau membongkar setiap aglonema yang saya beli biar saya juga bisa melihat, nah ini ada tunas baru, sehingga ada harapan gitu loh bahwa dia akan segera beranak. Oke, sekarang kita rendam dulu di dalam larutan B1 lagi sebelum melakukan penanaman. Kita rendam lebih kurang ya 1 sampai 1,5 jam, karena ya bunganya kan saya beli offline di sini aja di daerah saya, jadi tidak terlalu stres. Oke teman-teman, nanti kita akan melanjutkan ke proses bagaimana menanamnya. Sekarang kita akan melakukan penanaman. Ini sudah kita lakukan perendaman selama hampir 2 jam. Masalah perendaman teman-teman tergantung, tidak ada patokan harus 1 jam atau harus 2 jam, tergantung aglonemanya. Jika aglonema yang saya beli secara online, biasanya hampir setengah hari saya rendam. Jadi saya bongkar paginya, pagi atau siang saya bongkar, saya cuci bersih, kemudian saya rendam di B1. Nah, sore hari baru saya lakukan penanaman. Tapi karena ini belinya offline, jadi aglonemanya tidak terlalu stres, jadi cukup kita lakukan perendaman 1 sampai 2 jam agar mengurangi stres karena kita membongkarnya dan juga untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Sekarang hampir 2 jam kita rendam dan sekarang kita lakukan penanaman. Pengalaman saya melakukan penanaman aglo, saya selalu memakai pot yang seperti ini. Coba lihat ini. Saya selalu menambahkan lubang-lubang di bawah pot, karena lubang-lubang yang tersedia atau yang datang dengan pot itu sendiri tidak cukup untuk aglonema kita. Dalam artian begini, maksudnya kita berharap bahwa proses penyiraman aglonema kita itu air itu terbuang semua gitu, tidak ada yang terperangkap di dalam pot. Jadi tujuan kita memberikan lubang-lubang ini adalah agar air yang kita pakai menyiram itu keluar dengan sempurna dari bawah pot ini, sehingga pada saat menyiram itu kita hanya membasahi medianya, kemudian air itu membasahi media dan membuat medianya itu lembab. Jadi aglonema tidak membutuhkan media yang becek. Jadi ini tujuan kita menambah lubang-lubang di bawah pot ini. Kemudian saya selalu menggunakan arang. Ini arang batok kelapa. Ya sebenarnya bisa juga sih pakai yang lain, tapi ini adalah kebiasaan yang saya lakukan. Jadi arang ini saya beli, kemudian saya rendam dulu dengan fungisida untuk menghindari terjadinya adanya jamur atau bakteri di arang ini. Ini arang yang sudah saya rendam dengan fungisida, jadi direndam lebih kurang setengah jam atau 1 jam. Setelah itu diangin-anginkan atau dijemur. Nah ini sudah saya lakukan perendaman. Kita masukkan ke dalam dasar pot. Nah tujuannya apa? Ya sama seperti tadi, yaitu untuk menghindari terperangkapnya air di dalam pot. Jadi air yang kita siram itu turun semuanya atau keluar dari pot itu. Jadi sekitar ya 3 cm lah dari dasar pot kita masukkan arang. Nah, karena ini aglonema 2 yang kita tanam, kita masukkan lagi yang satunya ini sama sudah saya lubangin di dasar potnya. Kita masukkan arang. Lebih kurang
cm dari dasar potnya. Setelah itu baru kita masukkan media. Nah, media ini juga sudah saya siapkan. Jadi media ini sudah saya buat terlebih dahulu. Yang campurannya ini terdiri dari sekam mentah, sekam bakar, pupuk kompos bokasi yang sudah jadi yang siap dipakai, kemudian pasir malang. Jadi ukurannya itu adalah 2 sekam bakar, 2 sekam mentah, kemudian 1 pupuk kandang bokasi, dan 1 pasir malang. Ini sudah saya campur semuanya, tinggal siap kita pakai. Ya, masing-masing penghobi aglonema ya punya media masing-masing, campuran media masing-masing yang menurut masing-masing juga cocok untuk aglonema mereka. Nah, ini saya sangat merasa cocok dengan media ini. Oke, kita ambil yang red anja dulu. Ini sudah kita rendam, kemudian dia tumbuh dan subur. Tekan sedikit biar dia tidak goyang. Tambah lagi. Pada dasarnya media itu berbeda-beda memang masing-masing pecinta aglo, tetapi pada dasarnya semuanya sama, intinya harus poros agar air penyiraman kita itu terbuang keluar atau mengalir keluar dari bawah pot, sehingga tidak ada air yang terperangkap di dalam pot. Jadi selama medianya itu memenuhi porositas yang diinginkan oleh aglonema, itu insya Allah cukup baik untuk pertumbuhan aglonema itu sendiri. Oke, sudah. Dan kita tanam yang berikutnya lagi. Sudah selesai yang red anja. Sekarang kita lakukan tanaman yang Lady Valentine. Kita masukkan medianya dulu sedikit. Oke, ini alhamdulillah sudah ada calon tunas baru. Nah, ini ada harapan saya menunggunya muncul di atas permukaan media. Ini dia tidak goyang, tidak bergerak.
Oke, sudah selesai. Sekarang kita menyiramnya. Jadi saya biasa lakukan air bekas rendaman ini, tinggal saya tambahkan fungisida. Saya campur fungisida dengan larutan bekas perendaman ini. Karena ini hanya 2 pot yang akan kita siram, kita sesuaikan fungisida yang kita pakai. Cukup seujung sendok plastik ini. Oke, kita tambahin dulu sedikit ini karena masih kurang untuk 2 pot. Oke, kita campur airnya dulu. Jadi air bekas rendaman tadi ditambah fungisida sedikit untuk kita pakai menyiramnya. Oke, sudah tercampur, kita siram. Coba kita lihat nih, air bekas siraman kita keluar dengan sempurna di bawah lantai pot, di bawah dasar pot ini. Jadi kita siram benar-benar sampai medianya basah. Sampai keluar airnya. Jadi airnya keluar tanpa ada hambatan. Jadi insya Allah dia tidak akan terperangkap di dalam pot. Jadi media yang ada di dalam ini sudah basah dan dia akan berada dalam kondisi lembab lebih kurang seminggu. Nah, biasa saya lakukan penyiraman untuk pot-pot besar ini 1 kali seminggu, bahkan bisa 1 minggu 2 hari baru saya lakukan penyiraman, tergantung keadaan medianya sudah kering atau masih lembab. Ini sudah tinggal kita siram. Keluar dengan sempurna juga. Kita bersihkan di atas daunnya sedikit, biar daunnya juga terkena vitamin B1 sama fungisidanya. Oke, segera kita harus singkirkan. Ini sudah matahari sudah tinggi. Ini sudah kita lakukan penyiraman dan selama seminggu jangan sampai terkena sinar matahari langsung selama seminggu. Nah, setelah lewat 1 minggu baru kita mulai perkenalkan dengan sinar matahari. Ini sudah ada sinar mataharinya teman-teman, kita harus segera menyingkirkan, menyimpan di tempat yang teduh. Oke teman-teman, demikianlah proses penanganan dan penanaman aglonema yang saya beli secara online maupun offline. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.